Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan berpangkat pecahan. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini materi sekarang ya. Jangan lupa ditulis di buku catatan ya, karena buku catatan itu sangat penting ya. Sekarang kita belajar perkalian dan pembagian. Jadi ada perkalian dan pembagian. Bilangan, jadi A nih, bilangannya A. Ini juga sama A. Berpangkat, loh, pangkatnya tapi bentuk pecahan. Pecahan kan begini ya, ada pernya ya. Yang atas sebagai pembilang ya, yang bawah sebagai penyebut. Jadi M-nya pembilang, N-nya penyebut. Pecahan tuh begitu. Maka terjadi sifat atau rumus ketika perkalian, maka pangkat dengan pangkatnya dijumlahkan. Ketika pembagian, maka pangkat dengan pangkatnya dikurangkan. Gitu ya, Nah ya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh. Mari kita simak contoh soalnya, Nak. Ya. Soal nomor 1 yang A. 27 pangkat setengah dikali 27 pangkat 1/6. 1/2 ini 1/6. Sama-sama bilangan dasarnya yaitu 27. Kalau sama-sama bilangan dasarnya, maka dalam perkalian tuh, maka pangkat dengan pangkat dijumlah ya. Sehingga 27 1/2 ditambah 1/6. Kita jumlahkan dulu ya. 1/2 ditambah 1/6. Kita jumlahkan dulu. Samakan penyebutnya ya. Samakan penyebutnya. Ini KPK 2 dan 6. KPK 2 dan 6 adalah angka berapa? Angka 6 ya. Kenapa angka 6? Karena 6 bisa dibagi 2, 6 juga bisa dibagi 6 ya. Kita sudah belajar KPK ya. Jadi KPK 2 dan 6 yaitu adalah 6 KPK-nya. Sudah, kalau itu kita bagi. 6 bagi 2 adalah 3 ya, Kali atasnya 3 kali 1 3. Gitu ya. Baru yang kedua ini, belakangan. 6 bagi 6 1. 1 kali 1 berapa? 1. Hasilnya adalah 4/6. Sama seperti pelajaran SD ya. Lalu disederhanakan, saya bagi 2. Hasilnya berapa? 2/3. Sehingga dia jadinya 27 pangkat 2/3. Gitu ya. 27 pangkat 2/3. Apakah sudah selesai, Belum. Masih bisa disederhanakan. Seperti pelajaran kita kemarin ya. Ini kan pangkatnya 3. Jadi harus pangkat 3. Gitu ya. Jadi harus pangkat 3. Angka berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 27? Kan gitu logikanya. Angka berapa? Apakah angka 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 itu 8. Kan mintanya 27. 3 Tuh. Sehingga kalau pangkat dipangkatkan lagi, apa rumusnya? Kita sudah belajar bahwa kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkat dengan pangkat, ini pangkat yang pertama 3, pangkat yang kedua adalah 2/3. Pangkat dengan pangkat dikalikan, ya. Ini kan sama ya, saya coret ya, Sehingga 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa, 9. Gitu caranya ya, Kita ke contoh berikutnya yang B. Yang B, 4A pangkat 2/3 dikali 3A pangkat 3/4. Sama ya, kalikan dulu. 4 kali 3 ya, 12 ya. A-nya pangkat dengan pangkat ditambah kalau perkalian ya. Berarti 2/3 ditambah 3/4. 2/3 ditambah 3/4. Kita selesaikan dulu yang 2/3 tambah 3/4. 2/3 ditambah 3/4. Samakan penyebutnya. KPK 3 dan 4 berapa? 12 ya, Ya, KPK 3 dan 4 adalah 12. Sekarang yang pertama dulu ya. Bagi 12 bagi 3 4. Sama kayak pelajaran SD. 4 kali 2 berapa? 8. Ditambah ya. 12 bagi 4 3. 3 kali 3 berapa? 9. Sehingga 8 tambah 9 berapa? 17/12. Ya. 17/12. Maka hasilnya adalah 12A pangkat 17/12. 17/12 ini bisa diselesaikan, Ya, bisa diselesaikan. Masih bisa diselesaikan lagi. Jadi berapa? 12A. Jadikan pecahan campuran ya. 17/12 itu kan 12 ya. 12 kali berapa mendekati 17? Kali 1 ya, Kali 1 kan? 12 kali 1 12 kan? Kalau kali 2 kelebihan kan atasnya 17 doang. Kalau 12 kali 2 24 kelebihan. Berarti 12 kali 1 12. Nanti 12 ya dikurangi 17. Berapa kurangnya?
Jadi 5. Jadi 12A pangkat 15 per 12 nak. Gitu ya. Atau mau bisa disederhanakan lagi? Bisa, boleh. Ini bisa disederhanakan lagi. Bisa. Ya. Ini 12A pangkat 1 ya. Saya pisah ini. Jadi dikali A pangkat 5 per 12. Boleh nulisnya begini juga. 5 per 12. Ya. Kan A-nya di sini pangkat 1. Bisa. Jadi A-nya dibikin 2. Di sini pangkat 1. Di sini pangkat 5 per 12. Karena sama saja itu. 1 ditambah 5 per 12 ya 1 5 per 12. Boleh. Atau saya mau tulis lagi Pak. Begini Pak. Boleh. Ya dalam bentuk akar Pak. Ingat bentuk akar. Yang pembilangnya maka akan ke dalam akar ya. Pembilangnya berapa? 5. Maka akan ke dalam akar pembilangnya. Yang penyebutnya yang bawah 12 akan keluar akar. Jadi gitu. 12A akar A pangkat 5 pangkat 12. Gitu ya. Jadi pembilangnya ke dalam akar, penyebutnya yang di bawah keluar akar. Itu begitu. Bisa. Yang C sekarang. Nah, ini pembagian sekarang, nak. Nanti kalau pembagian, pangkat dengan pangkat dikurangkan. Ini masih pecahan campuran, nah ya. Kamu jadikan pecahan biasa dulu. 1 per 2 pecahan biasanya. 1 per 2 pecahan biasanya. Berarti dikali ya. Kalau kemarin dikali ya. 2 kali 1, 2. Hasilnya berapa? Ditambahin atasnya. Di 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Jadi 3 per 2 ini. 16, 3 per 2. Dibagi 16, 1 per 4. Setelah itu, baru apa? Kurangkan ya, pangkat dengan pangkat ya. 16, 3 per 2. Dikurang 1 per 4. Dikurangkan ya. Maka hasilnya apa? Kita kurangkan dulu 3 per 2 dengan 1 per 4. Kita kurangkan dulu dengan 1 per 4 ya. KPK 2 dan 4 adalah 4. Ya. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 3 berapa? 6. 4 dibagi 4, 1. 1 kali 1 berapa? 1. Jadi 6 kurang 1 adalah 5 per 4. Nah, 16 pangkat 5 per 4. Sudah selesai belum, nak? Belum. Kan 16 masih bisa disederhanakan. Masih bisa disederhanakan. Ini pangkat 4 nah ya. Maka ini harus pangkat 4. 5 per 4. Angka berapa yang dipangkatkan 4? Angka berapa yang dipangkatkan 4? Itu adalah hasilnya 16. Angka berapa yang dipangkatkan 4? Hasilnya adalah 16. Angka 2. Karena 2 kalau pangkat 4 adalah 16. Ya sudah, teruskan. Ini pangkat dengan pangkat. Pangkatnya 2 kali. Pangkat pertama, pangkat kedua. Maka pangkat dengan pangkat harus dikali. Ini ya. 2 pangkat 4 dikali 5 per 4. Sama ini, coret. Sehingga hasilnya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa? 32. 2 pangkat 5 ya. 32. Kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kan gitu ya. Itu untuk yang C ya, nak. Sekarang yang D. Sama seperti C ya. Pembagiannya. Berarti 6 bagi 2 dulu, 3. Nah, pangkat dengan pangkatnya berarti dikurangin ya. Berarti 3 per 5 dikurang 2 per 3. Kurangin dulu 3 per 5 dengan 2 per 3. 3 per 5 dikurang 2 per 3. KPK 5 dan 3 adalah berapa? 15 ya, nak ya? 15. Kalau dibagi 5 berapa, nak? 15 bagi 5 berapa? 3 ya, nak ya? Berarti 3 kali 3 berapa? 9. 15 dibagi 3 berapa? 5 ya, nak? Berarti kalau 5 kali 2 berapa? 5 kali 2 adalah 10. Sehingga hasilnya 9 kurang 10 jadi min ya, nak ya? Kan banyakkan minnya. Min berapa? Ini 9 positif, 10-nya negatif. Berarti kalau positif dengan negatif harus dikurangkan. 10 kurang 9 adalah 1. Banyakkan mana? Positif apa negatif ya? Banyakkan negatifnya. Min 1 per 15. Sehingga hasilnya adalah 3x. Jadi 3x min 1 per 15. 3x min 1 per 15. Atau saya pengen bikin ubah ini kan mesti negatif nih. Saya mau bikin ubah jadi positif. Kan 3x itu arti 3 kali x. Ini kan x min 1 per 15 saya mau ubah jadi positif misalkan. 3 dikali 1 per. Kalau pengen mengubah ya. Dari negatif menjadi positif. Ya. Min 1. Jadi x pangkat. Dia min karena sudah ada 1 per. Maka jadi 1 per 15. 1 per 15. Sehingga 3 kali 1 berapa? 3 ya, nak? 3. Jadi X 1 per 15. Atau mau saya ubah lagi jadi bentuk akar. Bisa. Ya.
Yang ini bilangan dasar di dalam akar ya. Yang pembilang angka 1 ada di luar. Gitu ya. Yang penyebut di bawah ini yang pembilang ada di dalam akar. Yang penyebutnya ada di luar akar. Biasanya nak, angka 1 ini nggak ditulis yang di dalam akar ini ya. Angka 1 tidak ditulis kalau di dalam akar. Gitu nah ya. Kalau yang di luar akar, angka 2 biasanya yang nggak ditulis. Itu nah ya. Angka 1 dalam akar tidak ditulis. Angka 2 di luar akar tidak ditulis. Paham itu nah ya? Mari kita ke contoh berikutnya sekarang. Sekarang materi selanjutnya pemangkatan bilangan berpangkat pecahan. Sifat atau rumusnya, apabila bilangan dipangkatkan oleh pecahan, dipangkatkan lagi dengan suatu bilangan, maka pangkat dengan pangkat dikalikan. Jadi yang pangkat pecahan dikalikan dengan bilangan pangkat juga ya. Atau boleh juga dibalik. Bilangan dipangkatkan pecahan, dipangkatkan lagi oleh bilangan. Maka bilangannya dikali dengan pangkat pecahannya. Ini ya. Sebenarnya pada intinya ketika ada pangkat 2 kali, nah, jadi pangkat dengan pangkat dikalikan, intinya begitu. Jadi kalau pangkat 2 kali, pangkat dengan pangkat dikalikan. Mari kita simak contoh soalnya ya. Nah ini pangkat dengan pangkat, jadi dikalikan gitu. 32 berarti 3/5 ya. Berarti 3/5 dikali 2. Hasilnya jadi berapa? 3 kali 2 6 ya nak. 6/5. Oh maaf, 35 lagi. 32 ya nak. Nah, sudah selesai belum? Belum selesai. 32 masih bisa disederhanakan. Ya nak ya. Pangkat 5. Kenapa pangkat 5? Karena bawahnya 5 di sini. Tuh. 2 kali pangkat jadi. Angka berapa yang dipangkatkan 5? Hasilnya 32. Angka 2 nak. Ya, 2 kali. Jadi 2 kali perkalian jadinya 2 kali gitu. Sehingga hasilnya 2 pangkat 5 dikali 6/5. Saya bisa coret ini. Maka 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu kan berarti 2-nya ada 6 kali ya nah ya. Gitu ya. Hasilnya berapa? 4, 8, 16, 32, 64. Gini nah. Ya, hasilnya 64. Jadi kalau pangkat dengan pangkat harus dikalikan. Paham nah ya? Kita ke contoh lagi berikutnya. X pangkat 3/5 dipangkatkan lagi dengan min 3. Sudah. Berarti X 3/5 dikali min 3 ya. Berarti X 3 kali min 3. Positif kali negatif jadi negatif ya. 3 kali 3 jadi 9/5. Jadi X pangkat min 9/5 ya nah ya. Mau disederhanakan lagi? Bisa. Jadi X ini min ya. Bawahnya 5 ya. 5 kali berapa yang mendekati 9? Kali 1. Kalau kali 2 10 kelebihan. Atasnya kan 9. Berarti kali 1. 5 kali 1 5. Berarti 9 itu dikurang 5. Berapa? 4 tuh. Jadi X min 1 4/5. Gitu nah ya. Gampang ya. Terus ke yang C. Nah ini yang C. Sama nih, 2 kali ya. Yang atas pangkat kali min 5, yang bawah pangkat dikali min 5. Jadi pangkat dengan pangkat dikalikan. Kita bikin jadi pecahan biasa dulu ya. Bikin pecahan biasa dulu. Jadi X min 1/3 per Y. Pecahan biasa berarti 2 kali 1 2 tambah 1 ya. Jadi 3 ya. Jadi 3/2 ya. 3/2 kali min 5. Nah baru yang atas dulu. Berarti X min 1/3 dikali min 5. Yang bawah sekarang Y 3/2 dikali min 5. Hasilnya jadi X. Min kali min jadi positif ya. 1 kali 5 jadi 5. 5/3. Yang bawah sekarang Y positif kali negatif, maka hasilnya negatif. 3 kali 5 berapa? 15 ya. 15/2. Gitu ya. Nah ini saya mau bikin ubah jadi bentuk pangkat positif. Saya mau ke atasin gitu ya. Ini intinya saya mau ke atasin. Kalau mau saya atasin, maka ini saya ubah jadi positif ya. Maka kalau diubah jadi positif, ya udah mudah saja nak. Jadi X 5/3. Kalau pengen ubah jadi positif, mudah saja. Ini kan kalau pengen jadi mudah positif, ini kan sama aja kan. Tanda pernya dibagi ya. Dibagi ya.
Ini harus dikasih 1 per ya. 1 per Y 15 per 2. Atau sama dengan X pangkat 5 per 3 dikali, dibalik ya. Jadi Y 15 per 2 per 1. Berarti ini kali ini. Ya sudah. Ini kan nggak bisa dikali. Karena beda variabel dalam aljabar. X sama Y nggak bisa dikali ya. 5 per 3. Y 15 per 2. Satunya kan abaikan. Atau langsung bisa ke atas saja cara cepatan. Ini langsung ke atas positif. Y 15 per 2. Oh, gitu. Tapi kalau prosesnya dengan cara seperti ini. Jadi X pangkat 5 per 3. Y 15 per 2. Gitu ya nak. Sekarang bilangan berpangkat pecahan bertingkat. Sifat atau rumus, jadi pangkatnya pecahan dipangkatkan lagi pecahan. Sama intinya. Pangkat dengan pangkat dikalikan. Ya, pangkat dengan pangkat dikalikan. Di mana N, Q tidak boleh sama dengan 0. Berarti N-nya nggak boleh 0, Q-nya nggak boleh 0. Gitu nah ya, maksudnya ya nah ya. Mari kita ke contoh soalnya nak. Contoh soal 1, sederhanakan pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Ya nah ya. Nih ada soal A, 27 pangkat setengah dipangkatkan lagi dengan 2 per 3. Maka pangkat dengan pangkat dikalikan. Berarti 27 setengah dikali 2 per 3. Hasilnya bisa dicoret nggak? Ya, coret ya, sistem silang ya. Coret ya. Jadi sehingga 27 pangkat 1 per 3. Karena ini habis sisa 1. Sisa 1 ya. 1 kali 1, 1. 1 kali 3, 3. Nah ini belum selesai nih. Sederhanakan nih. 27 pangkat sepertiga itu adalah angkanya pangkat 3 ya. Ini sepertiga. 2 kali tuh. Angka berapa yang dipangkat ketiga hasilnya 27. Angka 3. Nah, 2 kali jalan. Berarti 3 pangkat 3 dikali 1 per 3. Coret ya, habis ya. Jadi berapa hasilnya? 3. Karena 3 pangkat 1 adalah 3. Gitu ya nak. Kita ke contoh soal B. Nah ada begini soalnya. X pangkat 3 per 4 dikali Y pangkat min 2 per 3 dipangkatkan lagi oleh min 1 per 2. Ya sudah, pangkatkan berarti. Yang ini dulu, yang X dulu ya. Berarti X 3 per 4 dikali min 1 per 2 ya. 3 per 4 ya. Untuk yang Y nya min 2 per 3 dikali min 1 per 2. Sudah, berarti jadinya X 3 kali min 1 min 3 kan ya. Min 3 per 4 kali 2 berapa? 8 ya. Yang Y nya sekarang min kali min jadi plus ya. Ini bisa dicoret ya. Ya nak, habis ya nak. Berarti 1 kali 1 1 ya. Per 3 kali 1 3 gitu. X min 3 per 8, Y 1 per 3. Pasti mau bikin sederhanakan lagi. Bisa dibikin positif ya nak ya. Bisa ya. Bisa dibikin positif. Kalau saya sudah sampai sini aja. Sekarang kita ke materi selanjutnya nak, yaitu tentang pengertian akar bilangan. Pengertian akar bilangan, sifat atau rumus. Hasil akar B dengan B lebih besar sama dengan 0 adalah bilangan positif atau 0. Jika hasil pemangkatan A pangkat N sama dengan B, maka nilai N, jadi akar B gitu ya. Jadi akar B pangkat N sama dengan A. Maksudnya begini. Apabila misalkan ya ada 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu ya. Jadi A nya adalah 2, N nya adalah pangkatnya, B nya adalah hasilnya. Maka gitu dibalik. Ini A pangkat N kan? Berarti N nya di sini berapa? 3 ya. Jadi 3 tuh. Jadi 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. 2 kali 2 kali 2, 8 ya. Maka N-nya jadi pangkat 3. B-nya adalah, kan B-nya adalah yang ini. Tuh, 8. Hasilnya adalah A yang mana? A-nya yang 2. Begitu. Jadi, akar 8 pangkat 3 itu adalah 2. Jadi, 2 pangkat 3 adalah 8. Akar 8 pangkat 3 adalah 2. Kalau 2 pangkat 3 adalah 8. Kalau akar 8 pangkat 3 adalah 2. Jadi dibalik bacanya gitu. Kalau pangkatnya ini ya. Jadi kalau dibaca kemari 2 pangkat 3 8, dibalik bacanya akar 8 pangkat 3 adalah 2 gitu. Akar 8 pangkat 3 adalah
2. Biar lebih paham kita ke contoh soalnya ya, Nak ya. Akar, tadi Bapak sudah bilang ya, pangkat 1 tidak ditulis di sini ya. Pangkat 2 tidak ditulis di sini ya. Jadi pangkat 2 tidak ditulis, pangkat 1 tidak ditulis gitu ya. Jadi kalau ada penulisan soal seperti ini, maka kita tahu bahwa di sini adalah angka 1, di sini adalah angka 2. Jadi kalau kita balik ke dalam bentuk pangkat pecahan, ya, lihat pangkat pecahan, ya 289. Pembilangnya kan ada di dalam ya. Pembilangnya angka berapa di sini? Angka 1. Karena pembilang itu ada di dalam akar. Yang di luar di sini ada angka berapa sini? Angka 2. Cuman angka 1 dan 2 tidak ditulis. Jadi 289 pangkat setengah. Ya sudah, berarti angka berapa kalau dipangkatkan 2, ya? Hasilnya adalah 289. Angka berapa itu? Angka 17. Kalau sudah berarti 17 pangkat dengan pangkat dikali ya. 2 dikali 1/2. Coret ini ya. 17 pangkat 1 itu berapa? 17 ya, Nak? Tuh, gitu. Ya, Nak ya. 17 pangkat 1 itu 17. Sekarang 625. Sekarang 625. Awas, minnya di luar akar ya. Berarti minnya di luar dulu, gitu. Jadi min 625 ya. 625 pangkat berapa ini? Bukan nggak ada angka di sini nih. Ada pangkat 1 ya. Jadi 625 pangkat 1 per, di sini bukan nggak ada angka nih. Ada angka ya. Pangkat berapa di sini? Pangkat 2. Sekarang yang A-nya. A-nya pangkat berapa di sini? Pangkat 2 ditulis ya. Kalau pangkat 1 kan tadi 625 nggak ditulis. Kalau pangkat 2 ditulis. A-nya pangkat 2. Yang di luar adalah pangkat 2. Gitu ya, Nak? Karena nggak ditulis kalau di luar akar pangkat 2 itu. Maka awas, ini dalam kurung, minnya di luar kurung ya. Jadi selesaikan dulu gitu maksudnya. Nah, yang pertama sekarang kita selesaikan dulu yang pertama. 625 ini kalau saya selesaikan kan begini logikanya. Angka berapa yang dipangkatkan 2? Hasilnya 625, angka 25. Kan gitu ya, Nak ya? Ya. Bisa dikali kan? Awas, ada minnya belakangan ya. Minnya di belakangan. Berarti 25 2 kali 1/2. Coret habis ya. 25 pangkat 1 itu berapa? 25. Ya, 25. Sekarang yang A-nya, A pangkat 2 nih. A pangkat 2/2. A pangkat 2/2. 2/2 itu kan sama kan 2/2 1. Ya, Nah ya. 2/2 itu 1. Berarti begini dia. Habis, bisa dicoret nih. Tuh. Maka hasilnya adalah min 25A. Terakhirnya baru dikalikan min. Karena minnya di luar akar. Maka harus dikasih kurung. Gitu ya, Nah ya. Nah, sama ini. Selesaikan dulu ya, Nah ya. Kita selesaikan dulu ya. Karena ini penjumlahan ya, Nak. Nggak bisa kalau nggak diselesaikan dulu ya. 9 pangkat 2 berapa? 81. 14 pangkat 2 itu berapa? 14 kali 14 ya. 14, maaf, bukan 14 pangkat 2. 12 pangkat 2. 12 pangkat 2 itu berapa? 12 pangkat 2 itu adalah berapa? 144 ya. Ini dikurang. Nah, ini bisa nih, karena 9 nih. 4, pangkat berapa? 6. Di sini angka berapa? Angka 2 kan nggak ditulis ya. 6/2. Ya sudah. 81 tambah 144 berapa? 225. Berarti ini, ya, 4 dikurang 6/2. Artinya kan 6 dibagi 2 ya, Nah ya. 6 bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Akar 225 ini, berapa akar 225 ini? Kan tadi saya bilang pangkat 1 di sini kan nggak ditulis ya. Pangkat 1 di sini kan nggak ditulis ya. Pangkat 1. Pangkat 2 di sini kan nggak ditulis ya. Tuh. Jadi 225 itu maksudnya 4 pangkat 3 ini berapa? 64 ya. 4 kali 4 16 kali 4 64. Berarti angka berapa yang dipangkatkan 2? Hasilnya adalah 225, angka 15. Nah, ini 2 dengan 2 bisa dicoret kan? 15 pangkat 1 berapa? 15. 15 dikurang 64 berapa, Nak? Positif negatif, kurangin. 64 kurang 15. Berapa 64 kurang 15?
Banyakan mana, negatifnya atau positifnya? Banyakan negatifnya, jadi negatif 49. Gitu lah ya. Hubungan akar bilangan dengan pangkat pecahan, sifat atau rumusnya untuk sembarang bilangan A dengan A tidak sama dengan 0 berlaku. Lihat tuh. N, jadi A pangkat M, akar A pangkat M dipangkatkan N. Gitu ya. Sama dengan, lihat tuh. Yang di dalam akar M kan sebagai pembilangan tuh, sebagai pembilang di atas. Yang N-nya sebagai penyebut, sebagai penyebutnya di luar A, di luar akar. Atau boleh ditulis juga seperti ini, sama saja. Ya. Dengan catatan N-nya nggak boleh sama dengan 0. Artinya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Mari kita ke contoh berikutnya, nak. Kita ke contoh berikutnya supaya kita paham penggunaan sifat ini. Akar 14 kita ubah. Sudah. Bilangan dasar 14 ya. 14 pangkatnya berapa sih? Angka 1 nggak ditulis ya? Pangkat 1. Yang di luar sini angka 2 tidak ditulis. Maaf, bukan, jangan 14. Ya. Itu angka 15. Jadi 15 1/2. Nah, sekarang ini akar 16B pangkat 6 dipangkatkan 3. Berarti ada 2 kali ya, nah ya. Yang 16-nya dulu. Yang 16-nya dulu. 16 pangkat berapa? Pangkat 1 ya, nak. Yang di luar berapa? Pangkat 3 penyebutnya. Yang B-nya pangkat berapa? Pangkat 6 ya, nak. Yang di luar berapa? 3. 16 pangkat 1/3. 16 ini bisa disederhanakan nggak? Bisa ya, nak ya? Bisa ya. 16 itu berapa? 2 pangkat berapa? Pangkat 4 ya? Dengan 1/3. Ini B 6/3 berarti 6 dibagi 3 berapa? 2 ya, nak. Gitu ya. Maka hasilnya adalah ini pangkat dengan pangkat dikali dulu ya. 2 pangkat 4 dikali 1/3 B pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2. 4 kali 1 4 ya. 4/3 B pangkat 2. Jadi 2 pangkat 4/3 B pangkat 2. Bisa disederhanakan lagi ya? Bisa ya? Bisa nih disederhanakan lagi. T2 ini 3 kali berapa yang mendekati 4 kali 1. 3 kali 1 3 tambah 3 kali 1 3 dikurangin 4. 3 kali 1 kan 3. 3 nya dikurangin 4 berapa? 1 ya. Jadi 4/3 ini pecahan campuran 1/3 B pangkat 2. Gitu ya. Sederhana itu. Soal nomor 3 sekarang. Min 125 A pangkat 2 dalam akar pangkat 3. Gitu ya. Oke, satu-satu. Yang minnya dulu ya. Ini minnya dalam kurung ya. Berarti min 125. Ini pangkat berapa? Pangkat 1 ya. 1 per yang di luar 3. 1/3. Sudah. Sekarang yang A-nya. A-nya pangkat berapa? 2. Yang di luar berapa? 3. 2/3. Gitu ya, nak. Terus min 125. Berarti angka berapa yang dipangkatkan 3? Karena kan 1/3 ini ya. 1/3 ya. Ini A pangkat 2/3 sudah. A pangkat 2/3 nya sudah selesai ya. Yang ini yang min 125. Angka berapa yang dipangkatkan 3? Hasilnya adalah min 125. Kenapa pangkat 3? Karena di sininya 1/3. Saya pilih angka min 5. Karena min 5 pangkat 3 itu adalah min 125. Kalau sudah, berarti pangkat dengan pangkat dikali ya. Berarti min 5, pangkatnya berapa? 3 dikali 1/3. Ini A pangkat 2/3. Hasilnya adalah min 5. Bisa dicatat ya. Kalau pangkat 1 nggak berubah ya. Min 5 A pangkat 2/3. Jadi min 5 pangkat min 5 A pangkat 2/3 gitu. Yang D sekarang. Akar 25 pangkat 3 ya. Akar 25 pangkat 3. Sudah sama aja. 1 per ini 25. Pangkat berapa? Pangkat 1 ya. 1/3. Gitu. Jadi 1/25 pangkat 1/3. Kalau pengen jadi negatif ya sudah ke atasnya aja kalau pengen jadi negatif ya. Jadi 25 ya min 1/3. Hilang 1 pernya ke atas karena dia positif, maka kalau ke atas jadi negatif. Kalau pengen ke bawah negatif, maka jadi 1 per. Jadi positif pangkatnya.
Gitu ya. Itu yang D. Terakhir soalnya adalah 1/3 akar 64 A pangkat 12. A pangkat 12. Sama. Jadi 1 per gitu ya. 64 ya dulu. 64 pangkat berapa ini? Pangkat 1, yang di luar berapa? 3 ya. Yang di luar 3. A pangkat berapa? 12. A-nya pangkat berapa? 12 per yang di luar berapa? 3. Sehingga hasilnya adalah 1 per, ini bisa disederhanakan ya. Pangkat 3 kan? Ini kan 1/3 nih. Berarti harus pangkat 3. Angka berapa yang dipangkatkan 3? Harus hasilnya 64, angka 4. Tuh. Untuk yang 64-nya, yang A-nya, untuk yang A-nya 12 bagi 3 berapa? 4. 12 bagi 3 4. Ini bisa dicoret ya? Tuh. Karena 3 dikali 1/3. 3 dikali 1/3 bisa dicoret. Hasilnya berapa? 1/4 pangkat 1 itu berapa? 4 ya. Berarti A pangkat 4. Kalau pengen ke atas semua ya bisa. Kenapa enggak? 4 ini pangkat 1 kan sebenarnya. Cuman pangkat 1 kan nggak ditulis ya. Karena dia positif, kalau pengen ke atas maka jadi negatif. Jadi negatif jadi 4 pangkat min 1. A pangkat 4 kan di bawah, pengen ke atas, maka tadinya positif, maka jadi negatif. Gitu ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.